Mbak Sarah sempat penelusuran nggak waktu syuting? Jadi nggak jauh dari tempat kita itu dikubur di situ. Kan berapa hari di situ dia muncul terus, oh yaudah deh ngapain ya aku gambar. Ya nanti ditampilin. Ada. Lihat dong. Boleh sini lihat dulu. Cewek biasa. Wow, Yang segitu paling biasa. serem gimana nih? Yang serem ya gimana itu? Diserem ditinggal lagi sayang-sayangnya lah. Sudah jauh stop, tambah-tambah urusan, terima jauh kenyataan. Sekarang orang cuma bertambah, nggak usah ungkit-ungkit angka-angka sampai langit, kita kubur mati sulit. Aku melihat sosok kakek kurus telanjang. Dia berjongkok di dekat lemari sambil memakan janinku yang keguguran. Sejak saat itu hidup keluarga kami sudah tak lagi tenang. Getir, santet, darah turunan, a threat. Gimana? Gitu ya. Sedih dulu baca itu. Ya udah, nggak ulang. Nggak usah lah, si Jivi kok ini emang C-nya aneh. Apa sih? Yang aneh. Enggak mau. Apa sih? Karena G-nya tuh gosip, Oh, gosip. V-nya? viral. Oh, keren. Iya, emang kita akan ini konten Aneh gosip viral tapi Iya, kalau benar. digabungin. Jadi pertanyaan-pertanyaannya akan menjurus ke gosip-gosip dan hal-hal yang viral gitu. Jadi yang aneh juga. Jadi kita promo filmnya dikit aja. Kita nyari viral aja udah. Taman Seru CGV, selamat datang di CGV Ngobrol Seru bareng Kes dari Getih Hireng. Hai. Kakak, thank you for being here. Iya, Dek. Terima kasih untuk kerja kerasnya, termasuk Mas Darius yang kemarin malam masuk UGD. Sekarang udah langsung promo, gokil. Terima kasih. Kita kasih tepuk tangan Dedikasi untuk tinggi ya, dedikasi Bang. tinggi untuk perfilman Indonesia. Saya pengen nanya kabar tapi ya baru habis masuk UGD. Jadi tidak baik ya. Baik puji Tuhan. Mas Sarah bagaimana kabar? Baik. Baik juga. Katikam? Apa? Kok aku nggak ditanya kabarnya? Ini saya mau nanya Oh, iya. kabarnya baik, gimana? baik. Baik ya. Kita siap ya untuk ngobrol-ngobrol seru hari ini. Siap dong. Itu Ja, editan kakek-kakeknya Ja di sini Ja. Kakeknya Oh dicuekin, nggak mau dia, nggak mau ngeditin. Seperti yang bagaimana kakak-kakak sekalian ingat, CGV itu pertanyaan pertamanya pasti nggak template. Iya. Ya. Jadi kita akan mulai dengan pertanyaan mind bowling kita yang pertama. Main bowling. Iya. Oh, mind blowing. Mind blowing, maaf. Terima kasih. Dibahas. Pertanyaannya adalah, perubahan apa yang kamu inginkan banget, tapi rasa takut untuk memulainya lebih besar dari rasa pengen memulainya? Tuh, Mas, apa? Mas Pram dulu lagi. Perubahan yang dipengen, perubahan besar yang dipengen, tapi rasa takutnya lebih besar daripada kepengenannya itu. Apa ya? Nggak harus hubungannya sama pekerjaan dan film kan? Iya. Mungkin kalau, gue dulu yang jawab. Monggo, Mas Pram. Mungkin kalau gue sekarang lebih ke sedang memikirkan untuk pindah, tapi di saat bersamaan takut juga buat mulai. Pindahnya abroad ya maksudnya? Abroad ya, buat anak-anak sih. Iya. Karena tiga-tiganya sekarang kan sekolah luar dan butuh orang tuanya sebenarnya. Tapi gimana pun juga, gue semua pekerjaan masih di sini. Jadi kalau pindah tuh harus berpikir panjang kali lebar. Iya, soalnya bolak-balik juga capek juga Mas. Capek, ongkosnya mahal. Iya. Mas Darius eksklusif bilang di sini dia sebenarnya pengen pindah. Walaupun ya pekerjaan masih banyak di sini, cuma ya anak-anaknya Mas Darius membutuhkan orang tuanya. Katekam. Sebenarnya nggak beda jauh. Aku juga diajak pindah, tapi nggak jauh-jauh di Bali. Wah, iya Cuma memang kan sekolah anak, terus kerjaan juga segala macam. Jadi aku juga masih mikir-mikir. pengen pindah ya. Bali menarik sih memang. Mau pindah kemana? Aku enggak sih. aku di sini aja, diem nih, duduk. Kayaknya Mbak Sarah nggak pindah deh, tapi teman-temannya yang ikut pindah. Pindah Gimana? dimensi. Astagfirullahaladzim. Enggak, maaf.
Mbak Sarah? Aku sebenarnya ada, tapi aku nggak bisa spill. Wait. Nggak apa-apa, eksklusif aja nih. Iya bener, ayo dong. Ayo dong Mbak. Nggak ada. Ayo. Tang apa nih kan lininya Mbak Sarah ada beberapa nih. Yang di luar dari biasanya. Oh, di luar dari biasanya. Kira-kira Nanti apa? kita nggak bisa profesi? spill, nanti biar kejutan. Apa ya Biar kira-kira kejutan, Mbak Sarah? Ya? tanggalnya deh, tanggal. Belum dong, tanggal 16 Oktober di bioskop. Oh iya, Getireng bioskop 16 Oktober. Oke. Oke. Kakak bertiga ini belum pernah satu project bareng kan? Udah dong sama Mbak Sarah pertama, tapi sama Mas Sarah Darius pertama kali, sama kedua. Mas Darius yang kedua ini ya. Mm-mm. Kalau sama Mbak Sarah bagaimana ketika Oh, pertama kali? Tapi kita nggak bisa spoiler lagi. Wow. Tapi personally seneng banget. Jadi pengalaman baru juga dan happy lah gitu ya. Mbak Sarah Kita waktu workshop kan bareng-bareng sama Titi juga gitu. Ya aku sih seneng aja, kita nangis bareng, ketawa bareng di workshop itu gitu. Dan aku tahu Titi kan emang udah dari waktu sama Asti dulu di ADC kan, it was berapa ratus tahun yang lalu. Kan udah 20-an udah tahun yang iya, lalu. jadi Berapa ya ratus? emang Asti juga sama Maura sama Titi juga kan mereka masih bondnya masih kuat dan masih suka ketemu gitu. Benar. Jadi ya Jadi ya. bisa satu proyek ya seneng banget gitu. Iya benar. Nah, Kak Tikam sama Mas Pram. Oh iya, teman seru CGV ini Kak Tikam di sini berperan sebagai Ibu Rina, Mas Darius berperan sebagai Mas Pram, dan Mbak Sarah berperan sebagai Mawar. Mawar. Sebut saja dia Mawar. Nah, rasanya balik lagi ke Wonosobo, Bu Manajer. Rin? Ono apa? Aku kepikiran kejadian sebelum siraman itu loh, Mas. Nah, sama Mas Pram, Kak Tikam yang sebelumnya sama yang sekarang apa yang paling kerasa bedanya? Beda banget karena itu 20 tahun yang lalu. Jadi kita Iya. masih Oh, sama. pada masih belia. pada ABG gitu. Belia. Masih pada belia, terus dulu juga proyeknya sinetron. Dan kita udah lama nggak ketemu, jadi pas ketemu memang harus chemistry-nya, harus cari chemistry-nya segala macam. Tapi senangnya Darius sangat disiplin, kerja keras, bagus banget sebagai aktor. Jadi kita juga seneng ya dan terbuka banget untuk bisa nyari chemistry yang pas gitu. Nyari chemistry sebagai suaminya ya. Suami istri yang yang hantui nggak sih? diteror Diteror ya? sama kakek Sama kakek Misterius. misterius yang diangkat dari threadnya Zero Point. Mbak Sarah tuh akrab sama Zero Point ya katanya? Enggak. Aku baru ketemu sekali. Ini saya ada infonya, kedekatan Sarah Wijayanto dengan Zero Point. Oh ya. Kedekatan Sarah Wijayanto. Iya. Coba. Tuh, kedekatan Sarah Wijayanto dengan Zero Point. Coba yang nulis yang mana? Coba Dan tandain. Sama-sama akrab dengan dunia mistis. Nah, pertanyaannya adalah, Mbak Sarah pernah ada yang ngontek kayak, Mbak Sarah bikin cerita-cerita horor dong biar difilmin gitu. Pernah nggak? Ada. Kan aku ada buku. Si buku itu udah ketemu beberapa orang, tapi karena itu kan bayi-bayi aku ya. Jadi nggak tahu gimana kalau rasanya belum pas, aku nggak akan mau ngelepasin gitu. Dan sampai saat ini belum ada yang bisa nyangkut. Jadi ya bukunya di situ aja. Sebenarnya kan kalau misalnya mau cicing langsung, oh ya udah gitu kan, bisa lah jadi berapa 7 film gitu. Tapi karena belum pas, jadi aku antar dulu deh gitu. Karena mereka ini sosok-sosok yang emang ada di hati aku, jadi aku nggak akan bisa ngelepas gitu aja Gitu untuk aja, dijadikan emang film. Ya. Oh ya udah gitu. Emang nunggu kudu rapih dulu lah ya, matang dulu gitu. Belum ketemu yang pas. Belum ketemu yang Belum pas. ketemu yang Silakan untuk para produser PH dan teman-teman, silakan ngobrolin gimana biar pas dan Ini buku kedua lagi nulis. Buku kedua lagi nulis lagi. oh gitu. Oh. Gitu. Inilah. Apa, ada kakeknya. Enggak. Oh astagfirullahaladzim. Ini Iya nggak apa-apa, iklan ya iklan. ini memang bertepatan dengan jam kita maintenance dan bocor seperti Tapi itu. jadi lucu. Iya, tapi emang di CGV begitu ketika. Di CGV selalu menyenangkan. Sering-sering undang aku ya. Oke, nanti ketika selanjutnya film apa? Jangan, getiran dulu. Jadi kalau Mbak Sarah
nunggu yang pas ya. Iya. Kalau Mas Pram selain anak-anak sekolah di luar dan beraktivitas di luar, lagi expecting apa dalam waktu dekat ini? Getiran. 16 Oktober. 16 Oktober. Masuk, mantap sekali. Untung aja kejawab. Oke. Ongker. Masuk. 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 Kalau saya nanya Katikam pasti jawabannya itu juga. Tapi enggak deh, saya belokin itu. Tadi kan Mbak Sarah bilang cerita-cerita yang ditulis sama Mbak Sarah itu adalah bayi-bayinya. Iya. Ngomong-ngomong soal bayi, ada kenapa ini di film ini bayinya kenapa sih? Jadi kan Rina dan Pram itu dia baru menikah, mereka saling mencintai dan pengen banget punya anak. Mereka sangat menantikan anak. Tapi nggak tahu kenapa terjadi teror-teror dari seorang kakek misterius dan saat Rina hamil keguguran. Jadi nggak tahu nih kenapa nih penyebabnya gitu. Mas Pram juga awalnya sempat nggak percaya sama hal-hal yang goib gitu. Dan ya udah, Rina ini pengen banget punya anak. Nggak tahu ada faktor X apa gitu. Tapi faktor X-nya pasti akan kita temukan di 16 Oktober nanti. Nah, Masuk. ya, Mbak Sarah ini sebagai mawar. Mawar ini di kehidupannya Mas Pram dan Mbak Rina. Aku sebenarnya teman kerjanya Pram. Teman kerja. Wah, Bestie. bestie. Coworker ya. Coworker. Teman kerja yang tidak ada ininya kan, kedekatan. Maaf, lanjut. Teman kerja di kantornya dia. Kantor perkebunan. Kantor perkebunan. Tuh di perkebunan. Ya tapi si Mawar sama Pram ini sebenarnya cukup dekat, maksudnya emang kenal gitu, dan Mawar tahu Pram seperti apa. Gitu pokoknya ini bestinya. Jadi lebih dulu Mawar kenal Pram atau Rina kenal Pram? Nontonlah di Geti Ireng. Mawar, sama aja. I don't know. Nggak tahu. Waktu itu sih belum dikasih tahu. Waktu itu belum dikasih tahu. Belum. Tapi kalau nanti 16 Oktober tahu pasti. Ya, 16 Oktober. Kira-kira. Geti Ireng. Jangan diedit ya. Black Blood. Black Blood, iya Black benar. blood. Aku baru googling tadi. Geti Iya. Ireng itu artinya apa? Darah hitam. Ya. Dari perspektifnya Mbak Sarah yang pengen ngomong, Mbak Sarah tuh cewek skena mistis gitu. Iya nggak sih? Cewek culture. Iya kan cewek culture tapi di genre mistis ya kan? Culture mistis. Iya kan? Culture. Gitu loh kayak Culture. maksudnya kayak kan kalau Mas Darius kan cowok skena di motoran gitu kan. Kan Mbak Sarah tuh di skena mistis gitu. Buat Ya, terus pertanyaannya apa? pertanyaannya adalah Geti Ireng nih apa sih Mbak? Maksudnya aku juga baru tahu pas dikabarin kita nanti bakal ngobrol-ngobrol sama Geti Ireng. Maksudnya secara santetnya. Iya dia ada warna-warna itu kan. Kemarin itu aku tadi juga baru baca tadi, terus kemarin juga Titi bilang si Geti Ireng itu adalah bentuk santet yang ya memang dikirim dan itu bisa turun ke turunan-turunannya gitu. Darah dan keturunan. Kalau ya anak cucu gitu ya. Tapi ini sama dengan juga orang-orang yang melakukan ritual ilmu hitam. Dia nggak ngirimkan santet, tapi dia melakukan ritual ilmu hitam. Itu tanpa anak-anaknya tahu dia akan turun. Jadi sebenarnya yang memberi itu akan ke bawah. Maksudnya sama aja gitu. Kasihan yang bawah-bawahnya nggak tahu kan. Nggak tahu tapi nempel gitu ya? Itu kalau kita ada ngomongnya sengkolo. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu. Kita nggak tahu apa-apa. Nenek buyut kita tuh pernah melakukan perjanjian dulu itu. Nah itu bisa turun dan itu harus diputus. Kalau kita nggak tahu gimana? Cara putusnya? Atau cara putusinnya gimana? Nonton lagi. Nonton 16 Geti Oktober. Ireng tanggal 16 Oktober. Iya kan? Iya. Iya, Oke. bener ya? Benar. Nah, Terima kasih jawabannya Mbak Sarah. Saya mau ke Mas Pram. Mas Pram,
Percaya nggak percaya nih Mas Pram sama Percaya. Belum Mas. Ya, terima kasih. Udah 16 Oktober dong bilang. 16 Oktober. 16 Oktober kita Capek editor yang edit ya. Gak apa-apa, ntar ada kakek muncul sini nih. Tuh, kakek tuh. bukan aku, tapi Kes yang meminta. Karena kalau aku yang minta dia suka, Mas males lah, nggak usah lah. Gitu. Tapi kalau Kes yang minta pasti dikabulin sama editor. Dan jangan kita. lupa nonton di sini. Jangan lupa Oh nonton. iya bener. 16 Oktober. Berarti sini aja Ja, panjangin Ja. 16 Oktober terus di sini nih. Jangan bergerak. Ya tapi gerak dikit. Oke, Mas Pram kan sudah percaya tentang getih ireng. Tapi apa yang dialami Mas Pram di sini? Maksudnya kan istri berarti kegugurannya Mbak Rina tiba-tiba gitu. Keguguran tapi Rina mencurigai sosok kakek ini penyebabnya. Cerita ke Mas Pram kayaknya. Cerita ke Mas Pram. Kakek yang panjenengan lihat ikut jin ketireng. Nah Mas Pram di situ Nggak percaya, karena nggak ngeliat langsung. Jadi dianggapnya dia halusinasi, dianggapnya memang kecapean gitu, karena mungkin baru pindahan segala macam kan, rumah baru gitu-gitu. Jadi Pram itu sangat-sangat logik sebetulnya. Sampai akhirnya dia percaya sampai akhirnya di sini ada choreo fightingnya nggak sih? Kayaknya Ada. di trailer ada. Ada. Siapa yang choreo fighting? Mas Pram? Nonton. Waduh, udah tayang soalnya BTS-nya itu. Aku salah satunya. Salah satunya Mas Pram. Terus ada teman-teman cast lain yang mereka berperan sebagai dukun ya. Ada 3 orang. Gitu. Fighting juga Mereka di situ. fighting juga di situ. Terus ya ada lagi lah yang Ada lagi yang belum bisa di-spill. Makanya nonton aja. 16 Aku nggak mau Oktober. bilang tanggal lu deh catet. Masih ada 3 mingguan lagi nih. Udah nggak sabar sih sebenarnya. Sabar, tenang, ongker ya. Mbak Sarah ada choreo fighting atau enggak? Ada sedikit. Ada dikit. Mm-mm. Challenging nggak Mbak? Buat meskipun sedikit. Enggak lah, gampang biasa itu mah. Wow. Tuh. Wow. Maaf, Gampang. agak jumawa ya. Enggak. sampai masuk UGD juga. Oh iya ada Sampai sedikit iya aku jatuh. scratch gitu. Terus masuk Dijahit. UGD bener. Dijahit. Dalam loh. Wow. Coba lihat Mbak. Ya jelek lagi keloid guys. Nggak apa-apa, tapi jadi keloid. inilah Ini jadi keloid perjuangan tuh. Mbak Aku Sarah. harus suntik keloid tapi belum karena belum 3 bulan jadi belum boleh suntik. Jadi tato getih ireng. Black blood enggak. Kenang-kenangan nih, Terus kenang-kenangan. 16 Oktober panjang sini. Kenang-kenangan. Terlalu semangat. Total jumlah penonton. Oh iya bener. Amin. Beneran Kak. Itu karena totalitas Totalitas. seorang Sarah Wijaya. Mbak Demi Sarah mendapatkan jatuh shot. terjahit buat Terjahit. getireng. Terjahit gimana sih? Dia jatuh kan dijahit. Dia jatuh dijahit Hmm. buat getireng. Mas Darius digigit serangga Portugal. Beda. Iya juga. Masuk Beda UGD. konteks. Enggak, tapi maksudku kayak masuk UGD itu satu hal yang ya itu gitu. Lah masuk UGD lah, besok mau interview nih. Iya. Masuk UGD terus makan-makan lagi sama timnya. Ini duit gua sakit buat kalian makan. Gitu. Ya bener juga. Terima kasih asuransinya Mas Darius. Anyway, buat Mbak Titi. Nonton. Belum. Enggak, belum. Kan teman-teman Mbak Titi di sini sudah effort. Bener. Effort apa Mbak Rina di sini? Aduh, kita syuting sampai pagi, ketemu pagi. Kadang-kadang keluar-keluar dari rumah itu jam 9 pagi, jam 8 pagi. Terus belum lagi udara dingin menusuk Di Lembang tulang. horor. Horor Iya, dingin di Lembang. Jam 4 pagi tuh bisa sampai 14 derajat Celcius. Nah, tidur-tiduran di rumput, basah-basah. Itu lumayan lah, seru lah, tapi mudah-mudahan aja berbuah manis gitu. Purbo Anis, Hitmaker selalu membuat film-film yang unik-unik sekali. Iya, yang penting kita semua seluruh departemen udah berusaha sebaik mungkin dari special efeknya, dari tim videonya, semuanya segala macam. Jadi ya mudah-mudahan aja yang terbaik gitu. Amin. 16 Oktober. Kakek-kakek, terus aku, ini dia nih. Nanya ke Mbak Sarah. Mbak Sarah sempat penelusuran nggak waktu syuting? Nyambi nggak? Nyambi kemarin tuh. Waktu di lokasi di set yang aku jatuh itu aku sempet gambar ada, tapi ya karena nunggu terus ya ada yang nongol karena aku nggak mau ngomong ya aku gambar aja mukanya udah. Tapi nggak apa-apa. Ada nggak fotonya?
Ada nanti aku. Ini dia kita airdrop langsung dari HP-nya Mbak Sarah. Inilah fotonya. Iya nanti ditampilin. Mana? Ada. Lihat dong. Boleh sini lihat dulu. Itu Mbak Titi apa mau lihat. kakek, apa nenek? Cewek biasa. Cewek biasa buat Mbak Sarah dong. Buat Ya, kita buat lagi kita sih. nunggu. Sorry nih Mbak. Gampang banget. Nanti ditampilin aja. Harusnya dia datang nyari ke nyari rumah ininya gambarnya lama deh. Kan fotoku banyak sini. Oh. Iya benar-benar. Oh, Tapi- titik. Oh. Bentar ya. Oke. Sabar, tenang. Kamu nanya yang lain dulu. Iya. apa? Oke, boleh. Cari. Ada. Boleh. Mbak Tikam, kembali ke genre horor. Iya. Terakhir tuh kan ada film itulah. Jalangkung. Sandeka. sama yang Makmum. cewek juga itu. Cewek. Bukan kuntilanak. Ah. Iya, maksudnya itu. Oh. Pertanyaanku adalah lebih ya ini objektif ya gitu. Lebih seneng main genre yang bukan horor atau yang horor? Aku mah senang semuanya. Senang semuanya, Semuanya. Seneng semuanya. Iya betul. Waktunya cukup. Yang penting waktunya pas. cukup. Iya. Tapi kayak comfort zone-nya tuh sebenarnya gimana? Comfort zone sebenarnya drama, horor juga suka karena menantang kan untuk bisa bikin, maksudnya untuk kita bisa sampai message-nya sampai ke penonton bisa merasakan kengerian yang sama tokohnya, itu kan merupakan achievement juga buat aku. Ya, jadi semuanya sih menurut aku challenge ya. Kalau penonton bisa mendapatkan message dan ikut larut sama ceritanya, menurut aku semuanya challenge. Jadi aku bingung kalau disuruh pilih suka yang mana. Semuanya suka selama itu acting. Nah, semuanya suka selama itu acting. Aku jadi pengen nanya sama Mas Pram, semua hari adalah best day gitu, on set gitu. Tapi buat Mas Pram sendiri, di kegiatan berakting kapan di project ini yang Mas Pram yang seneng banget lagi, suka banget lagi ini ngerjain yang scene mobilan tuh kayaknya tuh seru tuh. Yang itu kayaknya seru gitu. Di mobil. Di momen apa Mas Pram senang lagi ngerjain ini? Ngerjain scene ini gitu. Ada banyak momen sebetulnya dari hari pertama ya. Selalu excited kan hari pertama. Wah, hari kita pertama kali syuting nih akhirnya setelah kita persiapan segala macam gitu ya. Nggak siap buat mulai, nggak siap buat berinteraksi sama semua departemen, semua tim produksi gitu, dan itu biasanya dapat hal-hal baru dan kita bisa apa ya, dapat feedback energi dari teman-teman bahwa mereka se-passionate itu dan seserius itu ngerjain project ini gitu. Dan di film ini di Getih Ireng, Mas Tommy sama Mas Bagus sebagai DOP-nya itu punya treatment kamera yang menurut aku luar biasa sih. Bakal secara visual bakal keren banget. Dan itu dikerjakan dari hari pertama. Justru hari pertama, mungkin seminggu pertama lah itu bener-bener kayak all out kasih yang terbaik gitu. Itu jadi best moment. Selain pastinya ada scene-scene yang butuh fokus, butuh energi lebih, karena intensitas emosinya juga semakin tinggi gitu kan. Salah satunya yang di Kebun Teh, scene berdua sama Rina, lagi ada salah satu klimaks pertama dalam hubungan mereka dalam problem itu. Dan akhirnya berakhir dengan berurai air mata berdua gitu, dan itu lumayan panjang dan emosinya juga dari bawah naik ke atas turun lagi gitu, intensnya seru lah gitu. Selain fighting pasti juga itu. Dan scene di studio. Scene di studio. Yeah. Scene di studio kita happy tuh. pakai salah satu teknologi yang bukan baru tapi selalu menyenangkan karena ada traveling, dan traveling di jalan itu challenging kan. Audio lah, background segala macam buat continuity ya, lalu cuaca. Nah di studio kita sempat hujan deras juga ya, tapi kita tetap syuting the whole day karena ya studio gitu kan, audio juga aman gitu, dan di prepare dengan template visual untuk background yang juga wah jadinya keren ya begitu lihat hasilnya, seamless loh gitu. Jadi rasanya ikut bangga. Saya berharap saya langsung ke recall sama film yang dulu saya produce, karena 90% itu perjalanan di bis gitu kan. Kenapa dulu bikin nggak begini sih? Mungkin belum ada kali teknologinya. Pakai green screen.
ngapusin satu-satu gitu kan. Sekarang kan udah ada teknologinya, mungkin mau remake Mas Baris? Yang ini. Capek banget. Bikin yang baru dong. Bikin yang baru. Bikin yang baru baru Bikin dong. yang baru. Mungkin Iya. nanti bukunya. Ayo, let's go. Iya. Bener. Ada Ibu Ipi juga. Kita jadi hantu. Diperjelas. Saya produce, semua- dia Ipi. Nah. Hantu. Tuh, Ini ini dia. tentunya. Gambar aja biasa. Ini yang narik ya? Internal jokes tuh. Apa tuh narik-narik apa tuh? Sebentar nih saya mau ngasih tahu. Ntar saya tanya ya. Internal jatuh kan, Iya, iya. maksudnya. Inilah cewek biasa yang menurut Mbak Sarah Biasa. biasa itu. Menurut kita, saya aja Menurut membagikan. dia biasa ya. Iya kayaknya Aku juga kaget lihat. set. Tapi itu ada tahunnya, lihat tahun meninggalnya. Oh. Apa? Tahun meninggal 1973. Jadi nggak jauh dari tempat kita itu dikubur di situ. Oh. Beliau. Karena apa dia meninggal? Maaf, Mbak. Kayaknya gimana deh. Soalnya kayak ada bekas kayak ada biru-biru tapi di sini terus agak aneh aja pas nampakin diri. Maksudnya dia nggak wajar lah. Nggak wajar. Tapi biasanya Mbak Sarah kalau dalam situasi kayak gitu biasanya Mbak Sarah ngajak ngobrol. Kan kalau ini kan aku kondisinya aku lagi mengerjakan sesuatu yang lain ya. Nggak pengen ngobrol. Terus kadang-kadang tuh mereka muncul terus karena mereka bilang kok lo diemin gua. Gue tahu lo ngeliat gua gitu. Ngomong dong gitu. Kenapa sih kok ngomong-ngomong? Kan berapa hari di situ dia muncul terus, oh yaudah deh ngapain ya aku gambar, tapi setelah aku gambar wajahnya udah habis itu aku doa gitu. Karena pada saat proses menggambar mereka akan biasanya menceritakan atau memberikan memori apa yang terjadi sama hidupnya dulu. Kemudian aku doa terus udah habis itu nggak apa-apa. Capek nggak sih Sar kalau gitu? Capek banget. Tapi mungkin aku udah belajar untuk yang misahin. Tetap capek tapi paling enggak aku udah sadar terus misalnya aku dengan gambar dia memberikan itu, aku doanya jadi lebih tertuju sama si sosok ini gitu. Jadi bisa lebih sedikit membantu untuk dia lebih tenang gitu. Tidak se-draining biasanya lah ya karena udah bisa memisahkan. Lebih capek energi orang. Oh, lebih Layernya kan banyak ya. Kalau manusia. Oh, berarti menurut Mbak Sarah lebih capek Capek ngobrol dan- sama orang berarti sama kita. Oh, berarti Mau nanya nggak jadi ya? Iya. Ya udah nggak jadi kalau kita. Ya udah, oke. 16 Oktober kan? 16 Oktober. Iya. Mbak Sarah tapi maaf, itu onset kan? Waktu Getirang kan? Onset ya waktu Getirang. Aku mau ngasih lihat foto yang lagi proses gambar takut spoiler jangan. Spoiler, janganlah. 16 Oktober ya. Tidak apa-apa. Ini kita dari airdrop gambar ini serem. aja. Set. Jangan. 1973. Iya. Jadi kalau aku tanya pertanyaanku sama, kan tadi aku nanya sama Mas Pram, yang seru apa? Berarti kalau Mbak Sarah itu ya, gambar itu yang seru. Enggak juga sih. Sebenarnya adegan-adegan di film ini buat aku semuanya challenging gitu karena di sini aku agak sedikit bisa dibilang beban. Aku cuman pengen kayak bisa deliver pesannya dari karakter Mawar ini gitu. Supaya bisa nyampe. Maksudnya misalnya dialognya nggak banyak tapi dari mata dan itu udah menceritakan banyak hal gitu. Pengennya kan begitu, cuman mudah-mudahan sih bisa deliver ya nanti. Amin. Ini di deliver pakai bahasa Wonosobo, Jawa. Iya, beda-beda sih. Beda-beda. Kalau aku kan Wonosobo. Kalau Mas Nih, Pram Solo. Solo. Mawar Aku Semarang. Mawar Semarang. Terus Nanti kita, ya, ada lagi bapaknya beda. Banyuwangi, Pak Dukun. Macem-macem gitu. Jadi ini proses melting pot anjay. Melting pot. Melting pot. Melting. Supremasi Jawa ngumpul semua tuh di situ tuh. Set, Banyuwangi, Solo, Semarang. Surabaya ada juga. Ada nggak sih dialog panjang yang harus long take tanpa spoiler? Kalau boleh spoiler biarin nanti editor kita kerja. Dialog panjang yang harus long take terus sampai akhirnya Mas Tommy Dewo. Oke, next. Ada nggak? Boleh nggak diceritain? Dengan berbahasa Jawa. Dari Pak ininya sih karakter Pak Nartonya. Pak Nartonya yang dukunnya banyak panjang banget dan itu lumayan PR sih untuk dia karena kan dari setnya, dari cuacanya yang dingin terus sudah pagi itu lumayan agak challenging banget buat dia gitu. Tapi buat kakak sekalian, Buat aksen kita yang mana Mas? Jawa-Jawanya
Kalau Pram sih aman karena solo. Iya sih, aku sih. Mm-mm. Tapi aku harus dengerin dulu nih, takut Yang lupa. sulit kan itu ya, Wonosobo, Tambi lagi daerahnya. Iya benar. Jadi ada Mana ya? Kenapa tuh, Mas? Dulu tuh. jadi ternyata menurut teman-teman yang mendampingi kita untuk dialek, mereka dari daerah Wonosobo dan Tambi, itu ternyata beda gitu. Ada dari dialeknya aksennya. sendiri, iya aksennya, akhiran-akhirannya gitu, itu beda. Padahal nggak beda jauh, Wonosobo Tambi. Tambi itu di Wonosobo, tapi kayak daerah Pesisirnya, pesisir iya, pinggirannya. apa lebih bawah apa lebih atas sih? Ya inilah petanya. Sebenarnya kalau Tambi itu Iya, kalau iya, teman-teman ke daerah mau ke Dieng itu pasti Lewatin lewat Tambi. Tambi. Itu memang daerah perkebunan teh. Salah satu teh yang Dan- terkenal di Jawa Tengah itu teh Tambi. Teh Tambi. Dan logatnya beda setengah jam dikit udah beda lagi, jadi nggak boleh salah gitu. Jadi Jadi cuma di daerah itu aja. sangat-sangat ya seru banget sih untuk pendalamannya. Kita dibantu sama Fran, sama Putri Ayudia. Dialect coachnya kita didampingin Mas Adi sama Mas Novel. Dia emang orang Wonosobo asli. Emang Wonosobo dan Tambi tadi Mas Pram bilang itu. Berarti dari segi ya cara ngomongnya juga Cara challenging ngomongnya juga nggak boleh salah juga, nadanya semuanya. Ayunan-ayunannya beda. Digabung sama yang ngajarin kita acting, emang sama karakternya juga benar-benar di-develop sedemikian rupa juga, dari mulai tanggal lahirnya karakter masing-masing sampai ke aku zodiaknya Cancer, sionya tikus, lahir tahun berapa, SD di tahun berapa, ketemu Pram di mana, kita suka nonton wayang orang bareng atau apa, itu di-develop bareng. Wow. Tuh lihat orang Jawa itu manggut-manggut tuh. Ngerti kan maksudnya kan? Semua di wetonnya gitu-gitu ya. Iya dibikin. semuanya. Jadi maksudnya kenapa bisa Rina suka sama Pram, kenapa Pram suka sama Rina, terus apa karakternya segala macam semuanya di develop bareng sama Mas Tommy, sama Mbak Putri, Mas Pram semuanya. Ya aku jadi kepikiran kayak Mas Pram ada actionnya, dialek yang cukup challenging, oh main horor pula gitu. Nah, Ini kelewat lengkap nggak sih ini film ini nih? Isinya nih dramanya pasti ada nih, masa karena iya, seorang ibu yang kehilangan pasti ada sedihnya betul. juga Kita gitu. nggak cuma jump scare dan apa, kita udah dari mulai dramanya juga kuat, dari mulai percintaannya juga kuat, semuanya ada yang mudah-mudahan, dan digabung dengan shot-shot terbaru dari Mas Tommy dan juga Mas Bagus gitu. Mereka bikin terobosan terbaru, shot-shotnya, transisinya semuanya. Jadi ya mudah-mudahan menjadi sebuah karya yang seru gitu. Sebuah karya yang hits seperti Hits, Hitmaker. Hitmaker. Masuk. Kamu selalu masuk ya semuanya. Masuk terus kalau Hitmaker mas saya ger kalau Hitmaker. Nomor 5 dibisikin sama Nomor sepatu saya 42,5. berapa? 42,5. Paroki. Kita dibisikin sama Sobat Hitmaker. Nomor 5 terus closing. Santet dia ambil jadi tema utama film ini. Kita mau tanya ke Mbak Skena Mistis. Skena mistis, culture. Mbak Skena Mistis Culture Sarah Wijayanto. Enggak, salah. Sarah Skena Mistis Culture Wijayanto. Banyak banget. Yang lebih deket nih, soalnya lebih deket kan beliau ya. Karena kita aja ngeliat, kita bertiga aja ngeliat foto Mbak yang tadi cukup serem. Iya. Tapi Doi bilang, cewek biasa kok. Wow, Yang segitu paling biasa. serem gimana nih? Yang serem ya gimana itu? Diserem, ditinggal lagi sayang-sayangnya lah. Oh, masuk. Dipotong FYP, joget-joget, set, detik irem. 19 Oktober. Pertanyaan kami, Mbak Sarah. Proses santet itu sebenarnya kayak gimana? Terus ciri-ciri orang yang kena santetnya gimana? Gitu. Proses santet. Iya. Oh, bisa sampai orang kena gitu maksudnya? Lucu juga nih nanyain proses kreatif santet. Aku Lucu juga ya. gue sih kagak pernah nyantet orang, gue nggak tahu ya. Tapi aku pernah dikirimin. Jadi mungkin ini dari aku pernah ngebersihin orang ya. Maksudnya dari apa yang aku tahu. Jadi biasanya ya, yang dikirimkan itu dia akan mempengaruhi ketakutan si orang ini dulu. Nah pada saat si orang ini ketakutan kepancing negatifnya itu akan mudah. Kan logikanya kalau kita udah ketakutan awalnya pasti jadinya kan OVT tuh. OVT terus nanti ke badan jadi gampang sakit.
jadi apa yang ada di badan kita jadinya keluar yang harusnya nggak ada gitu. Nah dari situ biasanya akan mudah untuk si kiriman-kiriman ini masuk, makanya jadi orang banyak yang sakit. Terus sakitnya ke dokter tapi nggak bisa dijelasin itu apa gitu. Tapi itu juga butuh waktu yang lama biasanya. Nah cuman kalau misalnya dari pengalaman aku juga bingung ya. Ini kenapa aku juga nggak tahu karena aneh. Lagi nyanyi tiba-tiba suaranya nggak ada. Terus badan aku tuh panas kayak panas tinggi sampai, tau nggak kalau panas sampai 40 yang sampai gitu. Aku turun panggung hilang. Demam panggung. Oh itu literally bisa. Mungkin. Iya bisa. Mungkin. Bisa. Itu aku nggak tahu sampai hari ini. Terus sama kalau di rumah ya mungkin karena aku bisa lihat ya, jadi yang nganterin ke rumah tuh kan aku bisa lihat gitu. Cuman yang nggak bisa sampai masuk. Tapi biasanya mereka membawa sesuatu. Jadi kayak ada bingkisan gitu. Nah itu tuh si teluhnya. Ada perantaranya gitu. Jadi itu teluhnya yang akan bingkisannya apa sih? Parcel. Iya, permisi paket apa? Paket santet. Saku. Gitu. Jadi intinya ya kalau kita misalnya nih ada yang kayak kita tahu rasanya nggak enak, ya kita happy aja. Kan susah masuknya kali. Semakin kita happy jadi semakin susah dipengaruhin. Ada yang bilang gitu kan, orang yang suka ketawa itu nggak bisa disantet katanya gitu ya. Emang iya ya. Kan kita ketawa katanya gitu. Enggak, kan pernah baca ya. Kan kalau happy jadi dia nggak mudah untuk dipengaruhin karena ya happy aja. Iya kan tadi Mbak Sarah juga bilang ya overthinking, ya kan orang overthinking mana mungkin happy gitu. Jadi itulah bisa masuk karena overthinking. Berarti pengaruhnya kayak energi ya? Energi sebenarnya. Pantes yang sering kesurupan tuh yang suka bengong sendirian di pojokan ya, yang suka sedih. Yang suka kosong. Kalau hatinya kosong gimana Mas Pram? Isi dong. Apa sih? Kalau 3-0 kalah telak. Mas Pram ini lucu ya. Untuk para produser, casting director yang mau Mas Pram, coba tolonglah berikan beliau karakter yang sangat kocak ini. Kayaknya kita juga kangen melihat Mas Pram, Mas Darius berperan. Pernah nggak sih? Yang kocak. Kocak banget. Kocak banget. Jarang kalau komedi ya. Nah, itu dia. Silakan. WhatsApp-nya ada di jangan nomor sini, nomor manajer aja sini. Gila PR. Di bawahnya 16 Oktober. 16 Oktober. Black Blood. Di bawahnya 16 Oktober, proyek selanjutnya Mas Darius pengen komedi. Ini tanah kuburan. Darah hitam dari tikus. Ini bukan santet sembarangan, Mbak. Santet kecireng. Santet ini menyasar darah dan keturunan. Jadi kalau Mbak Rina ini mengandung, pasti akan keguguran. Begitu seterusnya. Maksudnya, kami nggak akan pernah bisa punya anak. Oke ya, gimana? Komedi pengen nggak? Sebenarnya apa aja sih? Sebenarnya apa aja sih? Tapi ya, gimana Mas Darius? Next abis ditiireng, pengen dapat project apa? Manifesting? Nggak pernah punya ekspektasi gimana-gimana sih. Maksudnya biasanya karena dari dulu selalu ngejalanin apa adanya gitu kan, nggak ada target yang gimana-gimana gitu. Jadi ketika ada tawaran ya itu kan jadi sebuah berkat. Tinggal dilihat apakah hatinya masuk nggak ke situ sama ceritanya, sama karakternya gitu. Biasanya kayak gitu sih. Mbak, oke. Itulah jawaban dari Mas Darius, tapi tetap saya mengundang PH dan produser. Silakan, komedi. Saya mau abis ini ke Mbak Sarah. Mbak Sarah, pengen nggak dapat karakter di luar yang mistis-mistisan? Pengen aja. Pengen ya? Berarti pengen meranin karakter apa Mbak? Next-nya abis gitu ya? Sebenarnya banyak, cuman gini kayak kemarin itu pernah ditawarin yang di luar horor. Terus tiba-tiba aku kayak itu nggak ya gitu, kayak takut banget. Terus nggak jadi akhirnya.
Lo ketawa sih? Gak jadi. Tapi itu gak beneran, kayak pas baca tuh kayak aku bisa gak ya, kayak itu di luar ini aku banget gitu. Oh yang kemarin ya? Terus ada lagi ini aku seneng banget, itu lebih ke thriller gitu. Oh itu bagus loh padahal yang gitu. Terus aku nggak ada yang terjadi, sesuatu yang terjadi akhirnya aku diganti, tapi Pak Rocky tiba-tiba nelpon ngasih mawar buat aku. Cuman mawar ini kalau buat aku juga beda dari biasanya sih. Lain dari Bu Sekar, Bu Laras. Tapi pokoknya si Mawar ini nih karakter yang beda lah buat Mbak Sarah ya. Beda sekali. Beda sekali. Kalau beda 2 kali? Beda-beda. Apaan Mas Doris tadi yang yang kemarin ya? Itu ada. Hitmaker juga. Bukan. Iya, hitmaker kan? Hitmaker ya. Kepo deh dia ya. Gue sotoy banget ya. Sotoy. Kita doang yang nggak tahu ya. Kayak kita doang yang nggak tahu. Ya udah nanti ya. Kamu nggak diajak ya? Kamu nggak diajak. Pak Rocky saya siap yang jadi pohon-pohonan aja gitu bisa. Jadi pohon-pohonan. Jadi pohon-pohonan bisa. Berarti kan? Apa? Pengen dapat karakter apa setelah ini, setelah Getireng? Aku seneng banget yang kayak sejenis kalau zaman dulu Lord of the Rings yang kayak gitu-gitu. Kolosal gitu. Campur-campur, jadi aku pengennya yang ada animasinya juga tapi hybrid lah, campur gitu. Yang lucu-lucu kayak Wicked kayak gitu-gitu. Okay. Mudah-mudahan nanti ke depan. Mudah-mudahan, amin. Semoga Getireng nih berapa? 14 juta penonton. Amin. Amin. Ya udah nggak apa-apa, 10 Kata juta. adalah doa. Ya benar. Amin. Semoga setelah nanti filmnya viral, tayangan-tayangan tadi kita dipotong di TikTok viral, ada yang mengajak Mbak Tika bermain seperti Lord of the Rings. Iya. Dan banyak apa tadi animasi-animasi. Itu kan namanya hayalan ya udah. Tapi kan kalau kata Bondan Prakoso, hidup berawal dari mimpi. Wih. Gitu. Sama yang ini, ketika mimpimu. Wah, dipatahkan. Habis udah bagus-bagus. Ketika mimpimu tak terwujud, ya sudahlah. Ya udah. Cari mimpi baru dong. Dipatahin. Iya, kalau kita kan punya mimpi, mimpinya nggak bisa. Ya artinya bukan buat kita harus cari mimpi baru. Itu kata-kata terakhir penutup yang oke banget. Oke banget. Ya sudah, kita tutup. Terima kasih sudah mau ngobrol. Terima kasih. Terima kasih segenap kru yang bertugas, kakak-kakak yang menemani di belakang, tim produksi dari Getireng, Mas Dewo, teman-teman Gaffer, teman-teman props, art yang nggak bisa kita sebutin satu-satu. Terima kasih banyak buat kerja keras kalian untuk film horor Indonesia. Yeay. Subscribe dong, YouTube channel CGV sudah menuju 1 juta subscriber. Ya kan, biar OTW aja. Gak apa-apa nih, nge-supportin orang nih. OTW 300.000 ke 1 juta. Masih jauh sih memang, tapi ya udah, ambil aja. Terima kasih teman seru CJV. Makasih. Kakeknya gini aja, loncat-loncat aja. Halo teman seru CGV. Jangan lupa nonton film terbaru dari Hitmaker, Getireng. Mulai 16 Oktober 2025 di bioskop. Di CGV. Iya di Ya juga. Mau sekali lagi nggak yang aku di CGV? Apa-apa, Pak. Emang konsepnya begitu gitu.